Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian aplikasi, aplikasi desktop, aplikasi website atau web, aplikasi Android, dan aplikasi IoT. Memenuhi tugas kedua pelajaran PKKP. Materi yang saya akan bahas adalah yang ke-1 aplikasi, kedua aplikasi desktop, ketiga aplikasi website atau web, keempat aplikasi Android, dan yang kelima aplikasi IoT. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Aditya Ramdhani. Saya dari kelas 12 RPL 4. Alamat saya Jalan Swadaya, Gang Lembur Tengah, nomor 18, Kabupaten Sumedang. Email saya mr3fjaidan2405@gmail.com. Materi yang ke-1 aplikasi. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak, software atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Istilah aplikasi sendiri diambil dari bahasa Inggris, application, yang dapat diartikan sebagai penerapan atau penggunaan. Secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Fungsi aplikasi. 1. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, aplikasi memiliki fungsi sebagai bahan pengajaran. Misalnya sebuah aplikasi yang berguna untuk penyajian materi yang dilengkapi animasi-animasi agar lebih menarik seperti Microsoft PowerPoint, sehingga suasana pengajaran menjadi lebih nyaman dan dapat mencapai hasil yang lebih maksimal. Kedua, bidang kedokteran. Peran aplikasi juga mencapai ke bidang kedokteran. Misalnya saja dengan adanya aplikasi maka dapat membantu dokter untuk mendiagnosa penyakit, meracik obat, serta menawarkan perawatan rutin. Saat ini telah banyak dikembangkan aplikasi yang berkaitan dalam dunia medis. Ketiga, bidang bisnis. Dalam bidang bisnis, aplikasi memiliki fungsi untuk membantu menghitung besarnya keuntungan yang diperoleh. Karena dalam beberapa hal apabila dilakukan secara manual, tentunya akan membutuhkan waktu yang lama sehingga dibutuhkan suatu aplikasi. Keempat, bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, aplikasi membantu untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengetahuan. Banyak aplikasi yang dikembangkan juga membantu dalam penelitian tertentu terkait ilmu pengetahuan. Yang kelima, bidang militer. Ternyata aplikasi juga memiliki fungsi di bidang militer. Fungsi aplikasi di bidang militer bertujuan untuk melakukan pengontrolan pesawat sehingga tidak lagi dilakukan secara manual. Dengan demikian hasil yang diperoleh pun akan menjadi lebih optimal daripada menggunakan cara manual. Materi yang kedua, aplikasi desktop. Desktop application atau aplikasi berbasis desktop merupakan suatu aplikasi atau software milik desktop yang mampu beroperasi tanpa terhubung dengan koneksi internet atau offline. Untuk menggunakannya, user harus menginstalnya terlebih dahulu di sistem operasi pada laptop maupun komputer. 3. Bahasa pemrograman dalam aplikasi desktop. Aplikasi berbasis desktop dibuat dengan menggunakan 3 bahasa pemrograman, yaitu yang ke-1 .NET. Keunggulan dari .NET yaitu memungkinkan developer membuat aplikasi Windows based yang di-launch melalui Internet Explorer sehingga dapat memanfaatkan rich window komponen untuk aplikasi web. Kedua, Java. Keunggulan bahasa Java terdapat pada fitur yang dimilikinya, seperti Java Virtual Machine atau JVM, Garbage Collection, dan lainnya, serta bersifat multi-platform, library kelas yang lengkap, bergaya C++, dan pengumpulan sampah otomatis. Ketiga, Delphi.
Keunggulan bahasa Delphi antara lain dapat mengcompile menjadi single executable, memudahkan distribusi, dan meminimalisir masalah yang terkait dengan versioning. Banyaknya dukungan dari pihak ketiga terhadap VCL ataupun tools pendukung lainnya seperti dokumentasi dan debugging, serta mendukung multiplatform dari source code yang sama. Keunggulan dan kekurangan aplikasi desktop. Keunggulan dapat berjalan dengan independen tanpa perlu menggunakan browser, tidak perlu koneksi internet karena semua file yang diperlukan untuk menjalankan aplikasinya sudah terinstall sebelumnya, dapat dengan mudah memodifikasi settingannya, prosesnya lebih cepat. Kekurangan: apabila akan menjalankan aplikasi, harus diinstal terlebih dahulu di komputer. Bermasalah dengan lisensi, hal ini membutuhkan lisensi yang banyak pada setiap komputer. Aplikasi tidak dapat dibuka di komputer lain jika belum diinstal. Biasanya memerlukan hardware dengan spesifikasi tinggi. 3. Aplikasi website atau web. Aplikasi web, dalam bahasa Inggris web application atau sering disingkat web app, adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Ia juga merupakan suatu aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa yang didukung penjelajahan web seperti ASP, Word, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, dan lain-lain, dan bergantung pada penjelajahan tersebut untuk menampilkan aplikasi. Keuntungan aplikasi web. Banyak keuntungan yang diberikan oleh aplikasi berbasis web daripada aplikasi berbasis desktop, sehingga aplikasi berbasis web telah diadopsi oleh perusahaan sebagai bagian dari strategi teknologi informasinya karena beberapa alasan. Kesatu, akses informasi mudah. Kedua, setup server lebih mudah. Ketiga, informasi mudah didistribusikan. Keempat, bebas platform. Informasi dapat disajikan oleh browser web pada sistem operasi mana saja karena adanya standar dokumen berbagai tipe data dapat disajikan. Materi yang keempat, aplikasi Android. Aplikasi Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Materi yang kelima, aplikasi IoT. IoT adalah singkatan dari Internet of Things. IoT adalah konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke perangkat komputer. Internet of Things lebih sering disebut dengan singkatannya yaitu IoT. IoT ini telah berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, sistem elektromekanis atau MEMS, dan juga internet. Cara kerja IoT. Sebenarnya IoT bekerja dengan memanfaatkan argumen pemrograman di mana masing-masing perintah argumen dapat menghasilkan interaksi antara mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa jarak yang tidak terbatas. Jadi internet di sini adalah penghubung antara dua interaksi mesin. Lalu di mana campur tangan manusia? Manusia dalam pekerjaan IoT hanya menjadi pengatur dan pengawas mesin yang bekerja secara langsung. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.